Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ini kita mempersiapkan untuk pembuatan pupuk organik cair yang terbuat dari kacang hijau, beras yang akan dihaluskan atau ditepung ya, karena kita tidak punya blender yang besar, jadi kita dihaluskan menggunakan mesin tepung. Kita akan coba hari ini mempraktekkan apa yang sudah saya ini kan memang di bulan lalu kita pernah ngobrol tentang pupuk organik cair yang kita buat. Nah, ini kita membuat TOC yang kita buat, yaitu kemarin kita menyiapkan kacang hijau 10 kilo, kemudian beras 10 kilo, dan hari ini kita sudah akan mulai ya membuatnya, karena proses ini sudah dibikin tepung beras dengan kacang hijaunya. Baik, untuk itu sebelumnya melanjutkan video ini, alangkah eloknya kalau teman-teman ini mensubscribe, membagikan atau share kepada teman atau grup di perkebunan atau pertanian. Semoga ada manfaatnya, dan manfaat dari pupuk organik cair sendiri ini saya buat dan saya alami sendiri, dan saya pakai sendiri ya tentunya. Dan ini kita rutin untuk 3 bulan di kebun kakao. Ada juga tanaman ini alpukat, ada nangka, ada pala, ada jambu juga. Jadi macam-macam tanaman yang kita pakai memakai pupuk ini. Dan ini alatnya yang kita siapkan ya, ini ada biokomposer ya dari M21. Kenapa saya pakai M21? Karena di sini sudah ada trichodermanya. Dan ini kemasan lama ya teman-teman. Ini M21 ini kemasan lama, ada kemasan baru itu dia tidak seperti ini, dia warnanya hanya botol dan tidak ada gambar atau terlalu rame begini ya. Ini dia hanya polos, botol warna hijau tua kalau nggak salah. Nah, terus juga ada kita siapkan ini molase ya, atau air gula. Kita siapkan ini sekitar kurang lebih hampir 2 liter ini air gula. Jadi gula ini boleh lebih sebetulnya, jadi bisa 1 kilo atau 2 kilo nggak masalah ya air gulanya atau molase. Nah, kemudian juga ini siapkan juga botol aqua untuk sebagai ablasnya atau pembuangan dari drum, supaya gasnya dia tidak tertekan di dalam, akhirnya drumnya bermasalah nanti, karena pasti ini akan tendangan gasnya tinggi. Jadi kita buatkan seperti ini, dan ini sudah saya lubangin tutupnya. Nah, ini untuk nanti ada selang di sini, dan ditutupnya pun sudah disiapkan selang untuk ke sini. Dan ini beras dengan kacang hijau ya, yang sudah ditepungkan, sudah berbentuk tepung halus. Nah, untuk proses ini kalau memang teman-teman membuat sedikit saja pupuk, misalkan cuma 1 kilo, itu cukup dengan blender sebetulnya. Dengan blender, ataupun tidak dihaluskan seperti ini, kita menggunakan mesin yang untuk proses pembuatan tahu ya. Jadi mesin proses pembuatan tahu itu dia memakai air, jadi hampir sama dengan blender, itu bisa juga. Cuma berhubung saya ini ada di tetangga ini cuma mesin tepung, jadi makanya kita buat tepung. Intinya dia halus supaya nanti di dalam drum itu sudah gampang larut dia, karena kalau tanpa dihaluskan dia tidak mau pecah. Jadi beras tetap utuh beras, kacang pun tetap utuh kacang, seperti itu. Nah, adapun ini juga ini dijadikan ini air kelapa ya. Air kelapa ini ada saringan nanti untuk menyaring air kelapa, biasanya kotor ya. Oke, kita akan mulai ya teman-teman. Nah, sebelum kita cuci ini, kita campurkan dulu ini. Jadi sebetulnya
mencampurkan M21 itu lebih bagus, lebih apa, misalkan kemarin kita mau buat sekarang, kemarin sudah dicampurkan dengan air gula, itu lebih bagus karena dia sudah aktif. Memang kita masukkan dulu ke sini, kita tuangkan semua ya, kita tuangkan. Ciri khas M21 ataupun M4, dia bau agak bau gimana ya, bau harum. Jadi M21 ini gampang banyak dibeli di pasar. Nah ini harusnya disimpan 1 malam lebih bagus, dia sudah aktif. Memang apa, faktornya sudah lebih aktif, tapi tidak apa-apa, kita coba. Nah, kita akan masukkan dulu ini ke drum. Sudah siapkan bambu untuk ngeceknya, kita siapkan, kita masukkan ini ke drum. Ini sekitar 20 kilo teman-teman. Kalau ditepungkan memang begini dia, jadi ada jadi ya, harus pakai masker. Saya lupa tadi teman-teman pakai masker. Harapan teman-teman kalau ditepung ini pakai masker ya. Ini saya lupa tadi tidak bawa masker. Simpan dulu ini. Kita keluarkan dulu ini, terlalu panjang galanya. Oke, siap untuk menyaring. Sebagai pengikat saja ini teman-teman. Oke.
kalian, kita udah sampai merata nih. Sebetulnya teman-teman kalau ada nanas itu lebih bagus ya, bahkan nanas sekitar 5 butir, 5 buah yang besar-besar nanas lebih bagus. Nah, kemudian teman-teman ini apa namanya, M21 yang sudah dicampur dengan molase kita masukkan juga, aduk. Itu tadi ya teman-teman, apabila memang ada nanas itu tambahkan nanas sekitar 5 buah yang besar, itu lebih bagus. Kemudian ini kita curahkan. Ya, aduk-aduk. Teman-teman bisa dilihat. Putih ya, putih agak hijau-hijau karena memang dari kacang hijau ini. Tuh. Kemudian oke, setelah itu kita tutup. Nah teman-teman, seperti tadi saya bilang, ini sudah disiapkan selang ya, sudah siapkan memang karena ini sudah pembuatan bukan cuma satu kali ini, jadi sudah saya siapkan memang. Dan Anda lubang ini tinggal dengan pakai paku dipanaskan atau dengan bor boleh. Jadi ini pakai selang, ini selang water pass. Oke, kita tutup. Setelah kita tutup rapat, nah ini kita yang lubang siapkan, ini selang ini masuk, tapi ini di bagian sini teman-teman harus ada ruang ya, jangan sampai ini nempel di air. Jadi ini tidak kita penuhkan ya, mungkin sekitar 5 cm ya. Oh ya, ini sekitar 5 cm, 5 cm dari atas ini air itu harus ada ruang kosong. Nah, jadi posisi selang ini gantung, jangan sampai nempel di air. Kemudian ini kita masukkan di sini, kita masukkan. Nah
ini airnya setengah aja ya, satu botol ini nggak usah penuh. Kita masukkan, tapi ini selang bagian ini, selang ujung selang ini. Nah teman-teman bisa lihat selang ini ujungnya ada posisi di air. Supaya apa? Supaya gas masuk dari sini itu ke air, tapi dia udara dari sini tidak masuk ya, atau bakteri nanti. Sudah ada gelembung tadi ya, baru di ini sudah ada gelembung. Nah, jadi kita taruh begini aja, nggak apa-apa teman-teman. Taruh seperti ini sudah cukup. Nah kita pastikan ini tutup ini rapat ya. Nah, kita menggunakan klemnya. Kita gunakan klem. Rapat teman-teman. Nah, oke. Itu jadi untuk dosis dengan komposisi 10 kg kacang hijau, 10 kg beras yang sudah dihaluskan menjadi tepung, kemudian ada 1 liter M21, kemudian sekitar 1-2 kilo gula atau 1 atau 2 liter molase ya, atau tetes tebu, itu yang lebih bagus. Kemudian kalau ada nanas, campurkan nanas sekitar 5 buah nanas yang besar, itu pun dihaluskan ya. Boleh di blender, boleh diparut atau apa, yang penting halus. Nah untuk dosisnya itu adalah, jadi kalau yang saya pakai di kakao itu 1:2 sampai 1:6 boleh. Maksudnya kalau 1 liter ini nanti dengan bisa 6 liter air. Itu untuk tanaman-tanaman yang masih belum produksi ya. Kalau tanaman yang sudah produksi bisa 1:2. Jadi 1 liter ini 2 liter air. Nah itu dikocor di wilayah perakaran. Dan 1 tangkinya itu kalau 1 tangki itu biasanya itu bisa sampai 35-45 pohon. Nah untuk modalnya sendiri bisa dihitung oleh teman-teman sekalian. Modal yang dibeli adalah pupuk. Untuk pupuk ini adalah kacang hijau, beras, kemudian M21, kemudian kalau ini ya molase atau gula, nanas mungkin kalau mau beli itu, kemudian air kelapa saya rasa banyak ya. Jadi saya sendiri ini air kelapa bawa dari bawah, jauh dari sana, dari rumah. Jadi biasa karena ada pengoprak itu biasanya airnya dibuang, akhirnya kita bawa jadikan, taruh di sana, isi begitu. Jadi dan mereka pun terima kasih karena tidak jadi limbah di area pekarangannya mereka atau di tempat kerja pengopraannya mereka, karena kita ambil airnya itu bersyukur. Kalau kesulitan air kelapa boleh mengganti dengan air hujan, yang penting air hujan itu tidak kena panas ya, jadi belum kena panas. Jadi kalau menampung air, saya juga kalau kewalahan itu biasa ada campuran dengan air hujan ya, kita siapkan biasanya seperti ini, disiapkan di galon atau jerigen, atau mungkin dekat pantai boleh juga menggunakan air laut itu teman-teman. Nah ini aplikasi sendiri itu bisa 3 bulan 1 kali ya, yang lebih bagus 3 bulan 1 kali. Kemudian kalau pengen lebih ini lagi, pengen lebih cepat kelihatan hasilnya, itu bisa menggunakan mencampurkan NPK. Mencampurkan NPK kalau kita mau aplikasi tidak apa-apa. Jadi 1 tangki itu cukup 250 gram sampai 500 gram per tangkinya ya. Jadi itu untuk campurannya, boleh dicampurkan, tapi nanti dicampurkan tak kala mau aplikasi di di area pertanian atau perkebunan. Nah untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga petani dan perkebunan kita semakin jaya ke depannya dengan kita berinovasi terus. Jangan mengandalkan juga pupuk yang sifatnya kimiawi. Jadi kita boleh menggunakan itu, tapi diimbangi dengan penambahan organik di kebun, karena rata-rata tanah kita ini sudah
miskin akan organik. Oke, terima kasih. Salam berinovasi, sukses dan jaya selalu petani kakao Indonesia dan petani-petani perkebunan lainnya. Terima kasih telah menonton video ini di channelnya Ruslan ABD Official, Rahasia Petani Sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.